Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Taman Zainur Nisa. Teman-teman, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat, seger, dan lebih semangat untuk beraktivitas ya. Nah, sekarang kita seperti biasanya berada di kebun lagi ya. Dan seperti di hadapan teman-teman sekarang ada pohon timun kita yang sudah beberapa hari kita rawat dan yang selalu saya tunjukkan di dalam video ini. Nah, ini hari ini kita mau lihat perkembangannya setelah 4 atau 5 hari kalau saya tidak salah ingat, kita memupuk untuk apa? Untuk menjadikan dia subur, berbuah, dan bunganya tidak rontok ya. Bunga betina maksudnya, calon buah. Nah, seperti di hadapan teman-teman sekarang, ini ada pohon timun yang di ujung sini ya teman-teman, yang dulu saya bilang dia tidak mampu untuk mengeluarkan cabang dan buah. Setelah dia dipanen di situ buahnya satu dalam bentuk yang normal, tetapi setelah itu dia menjadi seperti orang yang kurang semangat hidup atau dia jadi tidak subur ya. Nah, ini di hadapan teman-teman sekarang kita akan mengupdate setelah sekitar 4-5 hari setelah pemupukan. Nah, ini kondisinya sekarang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat apa perubahan yang sudah terjadi kepada timun kita setelah kita lakukan pemupukan, penyiraman dengan pupuk organik cair, pemberian kalsium, pemberian sedikit kotoran hewan, dan kompos yang dari alam sini menimbun akar-akarnya. Nah, dan dibantu dengan guyuran hujan ada beberapa hari. Inilah yang terjadi teman-teman. Nah, akhirnya tereng, dia mampu mengeluarkan bakal buah yang sehat. Seperti ini ya teman-teman, bakal buah yang sehat. Dia agak gemuk, berwarna hijau segar. Nah, seperti ini. Oke, ini lagi. Dan yang paling membuat saya bahagia yaitu dia menumbuhkan cabang baru seperti timun-timun sehat pada umumnya. Daunnya hijau dan cantik ya, alhamdulillah. Jadi metode yang saya lakukan di 4 hari yang lalu atau sekitar 5 hari yang lalu yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya, yang ada di sini di video sini. Nah, teman-teman boleh nonton kembali bagi para pemula yang kesulitan menanam timun, timunnya tidak berbuah atau berbuah kerdil. Teman-teman wajib nonton video kami untuk perawatan secara organik. Dan untuk timun yang sudah sehat, yang seperti kita videokan di video sebelumnya, kan di sini ada yang ini dulu yang sakit ya, dan yang sebelah sini yang sehat semua. Nah, ini yang sehat semua ya. Kita tunjukkan apa yang terjadi setelah kita lakukan pemupukan yang sama juga seperti itu. Tetapi kita agak kurangi komposnya ya. Kompos dari kotoran hewan saya kurangi karena ini sudah masuk masa pembuahan. Jadi inilah yang terjadi teman-teman. Tararam. Masya Allah, lihat timunnya panjang dan lurus. Nah, seperti inilah. Jika susah ya, dia bersembunyi di balik batang nih. Ini belum besar ya teman-teman. Ini ada ukurannya sekitar 1 jengkal tangan saya. Ini saya takutin nanti dia patah lagi. Nah, ini dia. Ini 1 jengkal. 1 jengkal. 1 jengkal tangan orang dewasa yang imut-imut. Nah, dia panjang dan lurus ya. Ini ukurannya sangat normal teman-teman. Nah, ini dalam satu pohon ada satu yang sudah membesar ya. Nah, ini dua agak bengkok ya. Ini kekurangan sudah dia. Memang kita harus berikan pupuk. 3, 4, 5. Ada 5 calon buah yang akan membesar dalam satu pohon. Bayangkan, kita menanam secara organik dengan pupuk adanya, tapi bisa membuahkan satu timun isinya 5 ya. Menurut saya itu sudah sangat baik karena kita hanya menggunakan pupuk
pupuk seadanya, bukan pupuk yang wow ya, yang seperti orang pakai itu yang ekstra menyuburkan tapi tidak sehat untuk tanah. Jadi sekarang kita akan melakukan penyiraman ya, karena tadi malam tidak ada hujan. Ini ada lembab karena embun ya, bukan karena basah hujan. Tapi kita akan tetap menyiramkan pupuk organik cair bukan dari buah-buahan ya, tetapi dari semuanya. Nah, teman-teman ikuti terus video kami, apalagi yang akan kita aplikasikan ke tanaman timun yang sudah normal dan berbuah ini, agar dia dapat membesarkan buahnya dengan maksimal ya. Teman-teman ikuti dong. Nah, biar apa? Biar dapat mencontohi dan melakukan juga ke tanaman timun teman-teman di rumah, ibu-ibu. Nah, tidak usah risau kalau menanam timunnya bengkok. Nah, tidak usah risau. Ibu-ibu tonton saja video kami dan ikuti cara kami perlahan-lahan ya, karena video kami bertahap ya teman-teman. Jadi tidak sekaligus instan, dalam beberapa hari kita akan update terus tanaman kami dan cara memupuk kami. Jadi jika teman-teman yang terus mengikuti video kami, insya Allah akan bisa meniru apa yang kami buat. Jika teman-teman mempunyai apa juga yang kami punya, seperti pupuk organik cair, kotoran hewan, kompos, arang. Insya Allah arang bisa ya, semua ada ya. Nah, seperti ini perkembangannya. Dan ini yang dulu masih kecil ya, ini sudah dibuat lanjaran oleh sang suami. Dan ini wajib ya membuat lanjaran. Kalau saya menggunakan lanjaran sekaligus jaring, karena timun ini kalau dia sudah mulai berbuah, itu cabang-cabangnya juga mulai banyak tumbuh kemana-mana ya. Jadi lanjaran satu saja tidak cukup, kita harus buat dia seperti ini, jaring. Nah, jadi dia senang tangan-tangannya tuh bergelantungan seperti itu. Teman-teman bisa lihat cabangnya kemana-mana ya. Nah tuh. Nah ini satu, itu satu. Dia akan bercabang terus menerus. Jadi kalau kita tidak menggunakan ini, ya pasti ada yang terabaikan nanti. Oke, sebentar lagi kita mau lihat tanaman tomat. Ini tomat cherry ya, masya Allah. Lihat. Dan saya tidak melakukan metode pemangkasan karena ini musim hujan. Untuk tomat cherry dia agak lain ya teman-teman. Setiap tanaman berbeda karakteristik. Kita tidak bisa juga selalu memperlakukan hal yang sama kepada semua tanaman ya, karena itu berbeda-beda dan semua butuh pengamatan. Dan selama saya amati tanaman tomat cherry ini, dia tidak mau dipangkas ya, dia maunya dibanyakin dia punya batang. Karena kalau dia dipangkas dalam keadaan banyak air musim hujan seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. 2, 3. Tapi dia masih berbuah, masih berproduksi, tapi dia sudah tidak tumbuh bagus. Nah, inilah teman-teman contohnya. Dan setelah itu saya tidak melakukan lagi pemangkasan. Alhamdulillah yang lain mengikuti bagus ya. Nah, kalau yang ini mungkin karena dia tidak terlalu besar pohonnya, ketutup sama yang di atas nih, jadi mungkin dia kena juga seperti itu. Tapi tidak apa-apa, karena ini masih banyak yang lain. Dalam menanam organik ya seperti itu ya teman-teman. Ada yang tidak subur, ada yang subur. Tapi kalau bisa kita harus meminimalisir ketidaksuburan itu. Nah, seperti ini. Seperti ini ada gejala-gejala dia mau kedinginan ini. Ini karena mungkin penanamannya terlalu rapat, itu ditambah lagi sang suami. Waduh, tak tahu jadi apa nanti ini tomatnya. Kita doakan saja semoga dia berbuah baik. Karena ini penanamannya sebenarnya terlalu rapat ya. Ini untuk tanaman cherry ini, dia cabangnya lumayan banyak juga. Buahnya lumayan rimbun ya. Tetapi sang suami dia menanam secara rapat dan lucu ya modelnya. Di sini dikasih space banyak. Di situ dikasih space berapat-rapat. Aduh, susah juga. Nah, tapi tidak apa-apalah. Sudah begitu. Syukur-syukur dia mau bantu kita menanam ya. Nah, jadi saya hanya bisa merawat, memupuk, mengontrol. Nah, itulah yang saya bisa lakukan, karena untuk pemindahan tanaman kadang dilakukan oleh sang suami ya. Karena namanya ibu rumah tangga pasti sibuk di dapur.
Oke teman-teman, kita mau lakukan penyiraman pupuk organik cair untuk menambah nutrisi kepada tanaman tomat dan timun, serta terong kita juga yang sudah memasuki masa pembuahan. Karena sudah beberapa hari ini saya tidak melakukan penyiraman POC ataupun apa semuanya itu pupuk, tidak ada. Jom kita pergi ke tomat besar, tomat apel. Nah ini kondisinya seperti ini, sudah masuk masa pembuahan juga. Dan ini wajib sekali kita taburkan kalsium juga ya. Nah tapi berhubung kalsiumnya belum ada, saya baru mau blender. Tapi kita mau siramkan pupuk organik cair dari semuanya, bukan dari buah-buahan saja tapi semuanya. Di situ ada unsur nitrogen, ada unsur fosfor, ada unsur kalium, fosfat, dan macam-macam lah. Nanti teman-teman ikuti terus videonya, cairan apa lagi atau pupuk organik cair berbentuk berupa atau dari mana yang akan kita aplikasikan ini. Nah pasti teman-teman sudah pada tahu nih, yang biasa berkebun secara organik pasti sudah tidak asing lagi dengan pupuk ini. Oke, langsung saja kita mau aplikasikan, tunjukkan pupuk apa lagi yang akan kita aplikasikan ke tanaman ini di masa pembuahan. Nah ini adalah tempat pembuatan air lindi ya teman-teman. Kita memodifikasinya dari galon bekas. Nah ini memproduksi air lindi setiap hari. Dari apa ya air lindi ini? Dari limbah-limbah sayuran kalau kita masak, buah-buahan, kulit pisang, kulit buah-buahan yang kita makan, entah itu apa saja, kulit bawang, boleh semua dimasukkan di sini asal jangan yang berminyak. Unsur hewani tidak ada di sini ya teman-teman. Dan semuanya berawal dari yang padat. Dia akan membusuk di dalam dan mengeluarkan cairan, dan cairan itu akan dikumpulkan di bagian bawah ini. Nah seperti ini teman-teman. Di sini kita memodifinya seperti ini. Jadi pada saat kita memanennya itu senang membuka kerannya seperti ini ya. Seperti ini. Ini murni air dari limbah sayuran dan buah-buahan serta kulit-kulit bawang, apapun itu yang dari dapur, kecuali jangan yang dari hewani atau yang berminyak. Oke, kita akan coba aplikasikan ke tanaman kita. Takarannya seperti biasa ya, satu cangkir ini 1 ember, dicampurkan 1 ember air. Oke, kita siramkan ke sekeliling tanaman ya teman-teman. Nah ini cara penyiraman pun kita harus hati-hati, karena akar timun ini perkembangannya sangat cepat ya. Jadi dia bisa kadang muncul ke permukaan. Kalau kita menyiramnya secara kasar, otomatis tanah yang gembur ini dia akan tergerus. Jika tergerus, akarnya akan terlihat ke permukaan, dan itu bisa mengakibatkan gejala-gejala yang tidak kita inginkan ya pada tanaman timun. Jadi teknik penyiramannya pun kita harus memperhatikannya teman-teman. Nah setelah kita tadi sudah menyiramkan POC, pupuk organik cair dari air lindi, nah sekarang tugas kita untuk apa? Memaksimalkan pembesaran buah, yaitu dengan memangkas ya teman-teman. Nah memangkas daun-daun yang sudah tidak berproduksi atau sudah rusak ya, atau daun-daun yang bagian bawah yang tidak maksimal penyerapan cahayanya ya. Dia kan membutuhkan cahaya ya, ini daun dia mau melakukan fotosintesis. Jadi kalau daun bagian bawah itu cenderung ketutup oleh daun bagian atas. Jadi kalau kita biarkan, kita tidak pangkas, itu akan buang-buang nutrisi teman-teman, dan memancing banyaknya hama datang. Jadi kita coba untuk pangkas seperti ini. Jadi apa yang perlu dipangkas? Daun bagian bawah yang sudah tua dan daun yang sudah rusak. Kita biarkan daun yang sehat, bagian atas lihat ada hama ulat ya. Nah ini terbukti bahwa dengan kita lakukan pemangkasan bisa mengurangi hama-hama pada tanaman timun ya. Aduh nyangkut. Nih
Oke teman-teman, sekian dulu video saya, karena memang hari sudah mau hujan. Ini di pagi hari tapi sudah mendung banget, sudah hitam ya langitnya. Padahal saya baru habis menyiram, tapi tidak apa-apa ya, semoga jangan dulu hujan. Nah, jadi biar meresap dulu, biar tanamannya dulu menguap ya, melakukan penguapan biar tidak terlalu becek. Jadi saya akhiri, semoga apa yang tadi saya sampaikan ke teman-teman bermanfaat, dapat ditiru juga ke teman-teman di rumah, ibu-ibu. Berkebun secara organik itu memang agak ribet, tapi menurut saya kalau kita sudah terbiasa itu bukan ribet lagi, tetapi menjadi satu hobi ya, kesenangan. Karena apa? Dengan itu kita bisa mengetahui karakter tanaman, terus kebutuhan tanaman seperti kita mengetahui kebutuhan dari anak-anak kita. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.